Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasihnya Tiada Tara. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel 16 ayat 13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warni. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar bagaimana Tuhan menilai Yerusalem sebagai seperti wanita yang cantik dan menjadi istrinya daripada engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam lembaga Alkitab Indonesia Yehezkiel pasal 16, itu diberikan judul Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Bagaimana cinta Tuhan kepada manusia, kepada bangsa Israel, kepada Yerusalem. Itu diilustrasikan hubungan antara suami dan istri. Sebuah hubungan yang demikian mendalam. Sebuah hubungan di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Demikian juga Allah menyatakan kedekatan antara dirinya dengan kita. Seperti suami dan istri. Gambaran-gambaran seperti ini kita lihat juga ada dalam diri Kristus. Bagaimana dikatakan wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh itu menantikan mempelai laki-laki. Jadi Kristus menilai sebuah hubungan yang sangat luar biasa antara Kristus yang Allah menjadi manusia datang ke dalam dunia dan kita sebagai mempelai wanitanya. Dan di dalam perjanjian lama digambarkan bahwa Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Temanya cukup menarik dengan diberikan kalimat memungut. Kenapa disebut memungut? Yang namanya dipungut itu barang tidak berharga. Yang namanya dipungut berarti sesuatu yang sudah dibuang orang lain. Bukankah diri kita adalah gambaran yang dipungut? Yang sudah tidak ada artinya, yang berdosa, yang jijik, yang rusak. Tidak ada keindahan di dalam diri kita sama sekali. Dan dikatakan Allah memungut kita. Dan memungut kalau itu dijadikan budak saja sudah sangat terhormat. Tetapi Alkitab mencatat Allah memungut Yerusalem itu menjadi istrinya. Sebuah status yang diberikan demikian luar biasa dari Tuhan kepada kita. Sehingga tema yang kita pelajari adalah kasihnya, cintanya tiada tara. Bagaimana Allah itu memperlakukan setiap manusia. Itu seperti istrinya dikatakan dengan demikian kau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warni. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak yang engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Bayangkan, kita tahu dengan jelas kalau seseorang sudah mencintai, perhiasan terbaik kita akan berikan kepada yang bersangkutan. Dan firman Tuhan berkata, semarak perhiasanku kuberikan kepadamu. Kepada siapa? Yerusalem. Yerusalem, gambaran daripada bangsa yang dipilih oleh Tuhan Israel. Di dalam prosesnya kita tahu dengan jelas bagaimana perjalanan Israel tatkala Allah memberi semua yang terbaik. Tetapi respon yang diberikan oleh bangsa Israel, kita tahu dengan jelas tegar tengkuk, melawan, memberontak, meninggalkan Tuhan, mengganti Tuhan dengan menyembah berhala. Dari mana? Yaitu dari patung sapi yang diberikan katakanlah logam-logam tertentu, kemudian disembah, disujud, mencari berhala dari bangsa-bangsa lain, berkhianat kepada Allah. Tapi Allah tetap mencintai, Allah tetap memungut, Allah tetap memanggil yang sesat, Allah tetap merangkul seperti bagaimana seorang ayah merangkul anak yang hilang, yang sudah meninggalkan Tuhan.
sudah berjudi, berfoya-foya, menghabiskan harta orang tuanya, bergaul dengan kelompok-kelompok yang tidak benar. Tetapi sewaktu anak itu kembali, Allah memungut, Allah menerima, Allah mengubah, dan Allah menjadikan tetap sebagai milik kesayangannya. Dan itu digambarkan dalam kitab Yehezkiel bagaimana Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta. Aku menghamparkan kainku kepadamu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan kau sandal-sandal dan kulit lumba-lumba, tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan yang mengenakan gelang dan tanganmu dengan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Sungguh perlakuan yang sangat spesial. Dan itu kita tahu dengan jelas dialami oleh kita. Pelajaran apa yang kita perlu pelajari di aspek lain dalam hal ini? Janganlah kita menghina diri. Karena Allah sudah menjadikan kita, setiap kita masing-masing, sebagai hal yang sangat spesial di hadapan Allah. Yang sangat dikhususkan. Menjadi fokus dan target cintanya dan kasihnya yang tiada batas, yang tiada tara. Biarlah kita belajar menghargai diri sendiri sebagaimana Allah sudah menghargai dan mencintai kita. Bagaimana kita cara menghargai diri sendiri? Jangan kemudian kita berbuat dosa seperti orang-orang Israel. Hiduplah dalam kekudusan, dalam kebenaran, sebagai bentuk ketaatan kita sepenuhnya kepada Allah yang sudah mencintai. Seyogianya orang yang baik itu adalah bisa membalas cinta yang diberikan oleh pihak lain. Apalagi ini adalah cinta yang berasal dari Allah, yang diberikan kepada kita yang tiada tara tanpa batas. Cinta yang maha sempurna, cinta yang memulihkan, cinta yang menyelamatkan, cinta yang menyembuhkan sakit penyakit kita, cinta yang menyertai kita pada saat kita melewati masa-masa sulit, pada saat kita berada di titik nadir, kita berada di tempat-tempat yang sangat berat, dan tidak ada seorang pun yang mau membantu kita. Allah hadir kepada kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Allah memungut kita sebagai Yerusalem yang dicintai oleh Tuhan, sebagai pribadi yang sangat spesial di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan renungan yang kita pelajari hari ini, kita menjadi orang-orang yang sangat tahu diri. Bagaimana kita yang tidak layak dicintai oleh Tuhan dengan tiada tara tanpa batas. Dan biarlah kita meresponnya dengan kita pun berjuang. Ya Tuhan, aku berjanji bagaimana untuk bisa mencintai Engkau, menghormati Engkau, memuliakan Engkau dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dengan hidup jujur, dengan hidup tulus, dan hanya Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kami. Sehingga itulah bentuk penghargaan yang tertinggi kepada kasih dan cinta Tuhan yang tidak tara kepada kami semua. Sahabat seperjalanan, berjuanglah terus menjadi pribadi yang menghargai cinta dan kasih Tuhan yang sedemikian mulia dan tiada tara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.